Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai anak-anakku yang ada di rumah, apa kabar semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan harus terus semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saat ini tayang di PKTV. Selama di rumah, kita juga harus menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat agar stamina tubuh kita selalu fit dan kuat. Walaupun di masa pandemi seperti ini tidak menghalangi anak-anakku di rumah untuk tetap belajar atau mendapatkan pembelajaran dari Bapak Ibu guru di sekolah walaupun melalui online. Selain itu, kita juga harus terus mematuhi protokol kesehatan baik pada diri sendiri maupun pada sesama. Seperti misalnya rajin mencuci tangan, memakai sabun, memakai masker saat keluar rumah, jaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap membersihkan lingkungan rumah. Protokol kesehatan tersebut harus kita lakukan untuk menghindari yang namanya virus corona atau COVID-19. Anak-anakku yang ada di rumah, seperti biasa sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anakku yang ada di rumah, seperti biasa, untuk memudahkan pembelajaran kita, kalian bisa menyiapkan buku dan alat tulisnya. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, silahkan membuka buku paketnya, yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 tentang sifat-sifat operasi hitung. Anak-anakku yang ada di rumah, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita bernyanyi dulu agar kalian semangat terus.
Nah, kenapa lagunya tentang penjumlahan dan perkalian? Karena kita akan belajar sifat operasi hitung komutatif pada penjumlahan dan perkalian di bilangan caca. Pada dasarnya, bilangan caca atau biasa disebut dengan bilangan asli itu dimulai dari bilangan 0, bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi bilangan asli itu merupakan bilangan yang dimulai dari 0 sampai 9. Operasi hitung merupakan operasi yang meliputi penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan dalam suatu bilangan. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, pada dasarnya sifat operasi hitung itu ada 3 macam, yaitu sifat komutatif atau sifat pertukaran. Yang kedua, sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Ketiga, sifat distributif atau penyeberangan. Dan pada pembelajaran kita kali ini adalah akan membahas sifat yang pertama aja, yaitu sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Pada gambar anak-anakku bisa lihat di situ ada contoh komutatif dan penjumlahan dan perkalian. Di situ ada komutatif penjumlahan 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Di bawahnya ada komutatif perkalian 4 kali 3 sama dengan 3 kali 4. Pada penjumlahan dan perkalian berlaku sifat komutatif, di mana 2 atau lebih bilangan yang akan dioperasikan dapat saling dipertukarkan tanpa mempengaruhi hasil akhirnya. Nah, pada gambar juga anak-anakku bisa lihat di situ ada komutatif penjumlahan ya, contohnya 3 tambah 6 sama dengan 6 tambah 3. 3 tambah 6 sama dengan 9. Nah, kita tukarkan tempatnya menjadi 6 tambah 3 sama hasilnya 9. Nah, yang kedua lagi di bawah 5 tambah 2 sama dengan 2 tambah 5. Nah, kita tukarkan kembali yang dari 5 tambah 2 kita tukar menjadi 2 tambah 5, hasilnya sama, yaitu 7. Nah, pada gambar selanjutnya di situ ada kelereng Andi dan kelereng Budi. Kita ke kelereng Andi dulu ya. Di situ 5 kelereng Andi tambah 3 kelereng Andi sama dengan 8 kelereng Andi. Nah, di sebelahnya lagi di situ ada kelereng Budi. 3 kelereng Budi tambah 5 kelereng Budi sama dengan 8 kelereng Budi. Jadi, kelereng Andi dan kelereng Budi itu mempunyai jumlah yang sama, yaitu 8. Walaupun urutan-urutannya itu kita tukar, tetap mempunyai hasil yang sama. Nah, pada gambar selanjutnya di situ ada penjumlahan dan perkalian. Anggaplah itu gambarnya adalah gambar permen ya. Di situ kita lihat yang kelompok pertama dulu. 4 ditambah 4. Di bawahnya ada 2 kali 4. Nah, penyebutan 2 kali 4 itu sama dengan 8 karena kita bisa lihat gambarnya. Kenapa bisa 2 kali 4? Karena 2 kelompok. Anggaplah kita lihat permen yang pertama itu kelompok pertama. Permen yang kelompok 2 itu kelompok kedua. Di situ ada 2 kelompok permen yang mempunyai isi masing-masing 4 isi satu kelompok. Jadi penyebutannya itu sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, di sebelahnya lagi 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 2. Nah, di bawahnya ada tertulis 4 kali 2. Nah, di sini kita lihat ada 4 kelompok. Ya, ada 4 kelompok.
tiap masing-masing kelompok itu mempunyai 2 isi, ya. Isi kelompok pertama isinya 2, kedua isinya 2, kelompok ketiga isinya 2, kelompok 4 isinya 2. Jadi bisa disebutkan dengan 4 kali 2 sama 8. Nah, walaupun kita tukar-tukar bentuknya, dirubah-rubah bentuknya, tetap sama hasilnya 8. Pada gambar selanjutnya. Nah, di situ ada gambar apel, ya, apel. Kelompok A dan B, kita ke kelompok A dulu. Ini komutatif perkalian. Nah, kita mengelompokkan mendatar, ya. Tadi kita mengelompokkan menurun, sekarang kita mengelompokkan dengan cara mendatar. Di situ ada 3 kelompok, ya, dengan cara mendatar. Satu kelompok isinya 2 apel. Kelompok kedua yang di tengah 2 apel. Kelompok yang di bawah ada 2 apel juga. Berarti penyebutan perkaliannya sama dengan 3 kali 2. Kita kembali ke kelompok B, ya. Kelompok B di situ ada 2 kelompok, ya. Cara mengelompokkan sama dengan cara mendatar, ya. Dengan cara mendatar. Kelompok pertama ada 3 apel. Kelompok kedua ada 3 apel. Jadi kita bisa sebutkan penyebutannya itu dengan 2 kali 3 sama dengan 6, ya. Kita tukar bentuknya, tukar tempatnya, tetap sama hasilnya 6 apel. Komutatif pada penjumlahan itu artinya di mana hasil penjumlahan 2 bilangan caca itu tidak berubah walaupun urutan letak kedua bilangan itu ditukar. Nah, tadi contoh penjumlahan anak-anakku sudah bisa lihat, ya. 3 tambah 4 sama dengan 4 tambah 3. Hasilnya sama 7. Nah, sekarang komutatif pada perkalian, yaitu di mana hasilnya perkalian 2 bilangan caca itu tidak berubah walaupun urutan letak kedua bilangan itu ditukar. Nah, contohnya sama dengan tadi apel itu, ya. 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3 yang hasilnya 12, ya. Sifat komutatif itu tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Kenapa? Karena hasilnya tidak sama, ya. Walaupun dipertukarkan itu tidak bisa mendapatkan hasil yang sama. Contohnya ada pada gambar, ya. Misalnya 3 dikurang 2 sama dengan 1. Nah, kita tukar tempatnya menjadi 2 kurang 3 sama dengan minus 1. Jadi hasilnya tidak sama. Jadi kita bisa simpulkan bahwa 3 kurang 2 tidak sama dengan 2 kurang 3, ya. Kenapa? Karena hasilnya tidak sama. Nah, sekarang di pembagian. Pada pembagian itu sama dengan pengurangan. Walaupun ditukar-tukar sebagaimanapun, tetap aja menghasilkan nilai yang tidak sama, ya. Misalnya pada contoh 6 dibagi 3, hasilnya itu 2. Nah, kalau kita balik kembali menjadi 3 bagi 6, itu hasilnya 0,5. Jadi kita bisa simpulkan bahwa 6 bagi 3 tidak sama dengan 3 bagi 6. Kenapa? Karena hasilnya tidak bisa sama. Ya, misalnya juga 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, kita tukar kembali menjadi 2 bagi 8, ya sama dengan 0,25. Makanya itu kenapa pengurangan dan pembagian tidak masuk dalam komutatif. Kenapa? Karena tidak mempunyai hasil yang sama. Oh ya, anak-anakku yang ada di rumah, sekarang saatnya kalian mengambil alat tulisnya masing-masing. Karena kalian akan mengerjakan tugas dari pembelajaran kita saat ini dan jawabannya nanti anak-anakku bisa kumpulkan pada bapak atau ibu gurunya di sekolah masing-masing. Nah,
Tugasnya anak-anakku bisa lihat pada layar ya. Di situ ada 6 soal ya. Ada 6 soal. Soal penjumlahan dan soal perkalian. Nah, jawaban itu anak-anakku sudah tahu. Pasti sudah tahu karena gampang sekali ya. Cara menjawabnya itu dengan cara mengisi titik-titiknya ya. Nah, tugasnya seperti ini. Isilah titik-titik di bawah ini. Nomor 1, 7 tambah 5 sama dengan titik-titik tambah 7. Yang hasilnya sama, 12. Nomor 2, 6 tambah 8 sama dengan 8 tambah titik-titik. Hasilnya sama, 14. Nomor 3, 11 tambah 15 sama dengan 15 tambah 11. Nah, hasilnya cari sendiri ya. Nah, sekarang di soal perkalian nomor 4. 6 kali 8 sama dengan titik-titik kali 6 sama dengan 48. Hasilnya ya, walaupun diputar balikkan tetap hasilnya sama. Nomor 5. 9 kali 5 sama dengan 5 kali titik-titik sama dengan 45 ya. Sama ya, ditukar-tukar tetap hasilnya sama. Nomor 6. 13 kali 4. Kita tukar menjadi 4 kali 13 sama dengan hasilnya cari aja sendiri ya anak-anak ya. Ya, yang titik-titiknya aja diisi ya. Karena kalian tadi sudah belajar matematika dan mencatat tugasnya. Nah, sekarang kalian bisa duduk santai dulu sambil melihat video berikut. Tepuk masker. Gemas-gemas gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker. Tepuk virus corona. Bentuknya seperti bola, berambut dan bernyawa. Hati-hati, jangan terkena virus corona, sangat berbahaya. Tepuk hand sanitizer. Cuci bersih tanganmu dari virus dengan cairan hand sanitizer. Tuangkan, usapkan dengan rata. Tanganku terbebas dari kuman. Yes. Tepuk cegah virus corona. Rajin-rajin cuci tangan pakai sabun. Jangan pegang hidung juga mulut. Kalau batuk segera tutup mulutmu. Waspada virus corona mengintaimu. Tepuk jaga jarak. Berdekatan no. Bersalaman namaste. Bergandengan jangan dulu. Kamu di sana, aku di sini. Semua demi keselamatan Asia. Tepuk di rumah aja. Ayo kita lawan virus corona. Diam di rumah, jangan keluyuran. Bermain dan belajar bersama ayah bunda. Ayo aktivitas di rumah aja. Anak-anakku yang ada di rumah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah di mana sifat komutatif atau sifat pertukaran pada operasi hitung itu hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Kenapa? Karena hasilnya sama walaupun tempatnya ditukarkan. Berbeda dengan pembagian dan pengurangan, dia tidak berlaku pada sifat komutatif karena hasilnya tidak sama walaupun ditukarkan. Anak-anakku yang ada di rumah, dari pembelajaran tadi semoga bermanfaat bagi kita bersama atau setidaknya bisa menambah pengetahuan anak-anakku di rumah. Dan saya ingatkan kembali pada anak-anakku yang ada di rumah dan semuanya,
untuk tetap di rumah saja dulu dan terus menerapkan protokol kesehatan. Karena agar kita semua terhindar dari virus corona atau COVID-19. Dan juga Ibu ingatkan kembali bahwa tugasnya tadi itu dijawab dan jawabannya dikumpulkan pada Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Oh ya anak-anakku di rumah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa ya anak-anakku di rumah, terus belajar dengan semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.